Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas hasil pekerjaan yang kemarin sudah dikerjakan. Saya ambil gambling saja. Ini miliknya Mas Habib. Supaya nanti teman-teman ketika mengerjakan tidak terjadi kesalahan kembali dan ketika ujian juga prosedur yang diberikan juga akan sama. Nah, pada uji normalitas yang pertama Mas Habib sudah betul menuliskan hipotesisnya, kemudian kriteria penerimaan dan hasil outputnya. Namun pada hasil output ini, Mas Habib terjadi kesalahan yaitu di mana keterangannya itu seharusnya diletakkan di bawahnya tabel. Kemudian jika membacanya nilai signifikansinya, maka dituliskan nilai signifikansi sama dengan berapa dibandingkan dengan 0,05. Kemudian hasilnya H0 diterima atau H0 ditolak. Kemudian di bagian kesimpulan cukup menuliskan dari kesimpulan dari H0 diterima atau H0 ditolak. Jadi misalnya H0-nya diterima. Jadi data berdistribusi normal. Data apa? Coba diperhatikan soalnya kembali. Seperti itu. Kemudian berikutnya pada one sample t-test. Ya, untuk hipotesisnya sudah benar, kriteria penerimaan sudah menuliskan berdasarkan nilai signifikansinya, berdasarkan nilai lower uppernya, kemudian hasil outputnya. Nah, di bagian hasil nilai output, Mas Habib masih kurang menuliskan hasil dari standar deviasi. Kalau lengkap lagi malahan min, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Kemudian pada tabel one sample t-test, di sini langsung dituliskan saja Mas Habib. Nilai signifikansinya berapa dibandingkan dengan 0,05 berapa. Hasilnya apa? H0 diterima atau H0 ditolak. Kemudian berdasarkan kriteria nilai lower dan upper, dituliskan hasilnya melewati 0 atau tidak melewati 0. Kemudian H0-nya diterima atau ditolak. Jadi di bagian kesimpulan cukup menuliskan jadi pernyataan dari H0 diterima atau H0 ditolaknya. Begitu. Nah, untuk membaca lower upper di sini, kalau dia negatif ke positif, lowernya negatif, uppernya positif, maka dia pasti melewati 0. Nah, maka H0 diterima. Kalau negatif-negatif atau positif-positif, maka dia tidak melewati 0 dan H0-nya ditolak. Begitu. Itu untuk terkait dengan apa yang sudah dikerjakan. Jadi teman-teman, ini milik Mas Habib sudah prosedural, tinggal diperbaiki sedikit-sedikit. Jadi teman-teman yang lain yang belum pekerjaannya seperti ini, tolong nanti ketika mengerjakan soal ya disesuaikan seperti itu. Kemudian yang akan dibahas pada pertemuan kali ini terkait dengan uji berikutnya yang ada di file uji beda, yaitu uji per sampel t-test. Ya, saya lanjutkan. Di sini kita akan bahas terkait dengan uji berikutnya yaitu uji per sampel t-test. Uji per sampel t-test ini diberlakukan pada satu kelas dengan dua bentuk nilai. Dua bentuk nilai. Ini yang pertama adalah ada nilai pre-test dan ada istilah namanya post-test. Di sini termasuk dari kegiatan penelitian secara kuantitatif atau eksperimen sederhana, di mana yang pertama ada pretest, yaitu yang diberikan kepada subjek sebelum diberikan treatment. Treatment itu bisa berupa pemberian media, model, teknik, metode, dan sebagainya. Itu diberikan pretest dulu. Kemudian mungkin setelah minimal 4 kali pertemuan atau 4 kali treatment, maka diberikan post-test. Nah, kriteria soal untuk pretest dan post-test itu boleh sama, bisa juga berbeda, asalkan indikator yang eh, digunakan pada pretest maupun post-test itu sama gitu. Nanti tinggal langkah-langkahnya tinggal mengikuti. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah sebelum melakukan analisis pada uji per sampel t-test ini terhadap nilai pre-test maupun post-test yang dilakukan pada satu kelas, data itu harus dinyatakan normal dan homogen atau jenengan harus melakukan namanya uji prasyarat. Yang pertama adalah data harus dinyatakan normal, yang kedua data harus dinyatakan homogen. Jika data tidak memenuhi syarat keduanya atau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak bisa melakukan uji per sampel t-test. Dan jangan mak betunduk langsung misalnya ada soal seperti ini.
kita akan menggunakan uji persampling test. Kita langsung menggunakan persampling testnya. Tapi harus ada step yang pertama, yaitu uji prasyaratnya, normal dan homogen. Jadi kalau data yang tidak normal dan tidak homogen ya tidak usah dilanjutkan. Yang akan saya titik beratkan di sini adalah ketika membaca outputnya. Nanti step by stepnya bisa teman-teman baca sendiri di file uji beda. Nah, di sini pada bagian output per sampel statistik, teman-teman akan membaca namanya min pada pretest maupun posttest. Harusnya rataan di pretest dan posttest itu terjadi perbedaan yang meningkat karena ada treatment pada satu kelas tersebut. Di mana kalau namanya belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian tabel yang kedua itu ada namanya tabel per sample correlation. Selain membaca nilai signifikansinya, di sini juga membaca nilai correlationnya. Jika memiliki hubungan atau H0 di atau H0 ditolak, HA diterima, maka correlation ini bisa dibaca. Ada hubungan yang bagaimana sih dari kedua nilai tersebut? Hubungan dinyatakan kuat jika dia memiliki nilai correlation lebih dari 0,5 dan kebalikannya hubungan dikatakan lemah jika di bawah nilai 0,5. Itu saja. Kemudian untuk prosedur pengerjaannya seperti apa yang tadi saya sampaikan kepada Mas Habib. Jadi jenengan harus melihat langkah-langkahnya. Kemudian uji yang berikutnya yaitu uji dua sampel pada dua kelompok, yaitu namanya uji independent t-test. Uji independent t-test ini diberlakukan pada minimal dua kelas, ya, dua kelas independent t-test pada dua kelompok yang berbeda, sangat berbeda. Dengan n boleh berbeda, boleh sama. Contohnya di sini ya. Nah, saya anggap kelas A itu adalah kelas kontrol, kelas B itu adalah kelas eksperimen. Jadi bisa dikatakan uji per sampel test ini adalah merupakan wujud dari penelitian kuantitatif atau eksperimen yang nyata. Karena di sini menerapkan treatment dengan didampingi dengan kelas kontrol. Kelas kontrol adalah kelas yang tidak mendapatkan treatment apa-apa. Jadi sama posisinya dengan kelas seperti biasanya. Kemudian kelas eksperimen adalah kelas yang mendapatkan treatment dari suatu metode, model, atau media, ataupun teknik yang akan diberikan. Nah, prosedurnya juga sama. Ketika akan melakukan uji independent test, pastikan data di kedua kelas tersebut normal dan homogen. Normal, kemudian homogen untuk mengetahui atau memastikan bahwa rataan di kedua kelas itu sama, baru bisa melanjutkan pada uji independent sample t-test. Kalau tidak, syarat wajibnya tadi normal dan homogen tidak berlaku atau bukan tidak berlaku, tidak ada atau tidak normal dan tidak homogen atau tidak salah satunya, maka tidak boleh melanjutkan ke uji independent sample t-test. Nah, untuk prosedurnya nanti bisa mengikuti langkah-langkah di file ini. Nah, di sini kita bisa melihat berdasarkan hasil outputnya. Jadi setiap jenengan itu memberikan tabel atau menyajikan tabel sebagai hasil outputnya itu bawahnya itu harus segera dideskripsikan atau dinyatakan dari hasil tabel tersebut. Begitu seterusnya. Nah, untuk tabel yang dinyatakan bahwa data ini homogen atau tidak dengan melihat bagian ini. Pada baris equal variant sum. Di situ akan tertulis bahwa jika dinyatakan homogen maka dengan melihat nilai signifikansinya. Kemudian di sini bisa dilihat ini ya perbedaannya. Jadi selain menggunakan tadi uji SPSS Levene, nanti yang saya sarankan untuk homogenitasnya di sini untuk mengetahui kalau datanya homogen itu kita melihatnya di sini. Kalau datanya itu tidak homogen maka kita melihatnya bagian yang baris not sum seperti itu. Jadi maka tadi
harus dipastikan dulu bahwa datanya itu homogen. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bu Emma sampaikan. Mungkin nanti setelah penjelasan ini akan ada soal susulan berkaitan dengan soal ini uji pre-sampling test dan uji independent test. Saya berharap bisa dikerjakan secara mandiri dan teman-teman kalau misalnya ada kesulitan silakan bisa bertanya secara langsung maupun pada temannya. Mungkin cukup sekian.